Selamat datang di Lantaya Ilmu. Ada sebagian masyaikh kita, ya subhanallah ya, beliau dari masyaikh juga, ya, masuk di anggota Hayat Kibarul Ulama di Saudi Arabia. Kadang di sebagian negara beliau pakai baju biasa, pakai jas, pakai dasi di sebagian tempat. Ya, karena di kalangan sebagian orang, nah ini salafinya kurang mantap ini. Jangankan yang seperti itu, dia pakai baju koko saja itu salafinya kurang kuat. Pakai baju koko. Nah ini pemahaman-pemahaman tidak tahu dari mana masuknya orang-orang ini. Jelas ya? Karena itu perlu fikih yang bagus dalam agama. Terus jangan terlalu lancang menghukumi orang-orang, terlalu gampang menjatuhkan vonis-vonis. Itu ada sudut-sudut pembahasan ilmu, sudut-sudut syar'i yang harus dipahami. Ya saya ingat ya Syekh Abdul Hadi, ya hafizahullah, beliau pernah cerita. Jadi awal-awal kali beliau belajar itu, ada seorang syekh pengajar di Masjidil Haram di Mekah, dan dia musbil, pakainya isbal. Sama Syekh Abdul Hadi waktu itu dilihat syekh yang ngajar, langsung dia tanya, "Syekh, les anta musbil, kenapa kamu isbal?" Ya, nah, beliau waktu itu baru belajar, tapi setelah lama belajar baru beliau menyesali ya jeleknya adab beliau ketika seperti itu. Jelas ya? Ini seorang alim ini, dia musbil ya, karena memang ada di mayoritas ulama itu, jumhurul ulama membolehkan isbal. Imam Nawawi juga boleh kalau tidak sombong, syarat mereka ya. Walaupun kita pandang itu pendapat yang lemah, karena dalil lebih tegas menunjukkan keharamannya, tetapi kalau ada yang melakukannya dan dia punya ilmu, punya sandaran dalam hal itu, ya maka yang seperti ini jangan seorang terlalu mempersempit masalah, menjatuhkan vonis-vonis sembarangan. Jelas ya? Harus dilihat hal tersebut pada tempatnya. Adalah sebagai masyayikh kita, jenggotnya dirapikan ya. Wah ini syekhnya kok jenggotnya dirapikan, nah, ini kurang salafi ini ya. Berarti Syekh Albani itu kurang salafi juga. Nah, Syekh Albani rahimahullah, beliau punya madhab jenggot itu kalau sudah bisa dipegang segenggam begini, maka boleh dipotong dari yang lebih dari satu genggam. Jelas ya? Nah, itu ada athar dari sebagian sahabat, walaupun itu pendapat lemah ya. Mayoritas ulama di masa sekarang tidak berpendapat dengan pendapat seperti itu. Tapi kita harus paham bahwa ulama itu ketika mereka melakukan sesuatu, itu mereka ada pegangan-pegangan, bukan dibangun di atas apa? Dibangun di atas hawa nafsu. Jelas ya? Baik. Itu ya pekerjaan sebagian ikhwan itu, Masya Allah ya. Kadang dilihat sebagian ustadz sholat, kefit sholatnya beda. Dia selama ini cuma baca dari buku Syekh Al-Albani, sifat sholat Nabi ya. Dia lihat ada yang berbeda, oh, ini ustadz tidak tahu sholat ini. Jelas ya? Jadi kalau dia mungkin sholat di belakang Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, nanti dia akan komentar, ini para masyayikh nggak paham sholat kayaknya ya, sholatnya kurang rapi ya. Itu keliru ya di dalam hal yang seperti itu. Jadi ada hal-hal yang kadang dari ilmu itu kita perlu tahu bahwa ternyata para ulama ada silang pendapat di dalam masalah-masalah yang seperti itu. Baik, wallahu ta'ala alam.